Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Najila. Di sini saya akan membawakan materi tentang akuntansi pajak penghasilan. Nah, langsung saja kita ke videonya. Oke, yang pertama itu ada definisi berdasarkan PSAK 46. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Kemudian, penghasilan kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Beban pajak atau penghasilan pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode. Kemudian ada implementasi pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya yang pertama perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yang kedua sisa kompensasi kerugian. Dan perbedaan temporer adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu, sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada perbedaan temporer kena pajak, adalah perbedaan yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut lunas. Jumlah pajak penghasilan yang diharapkan akan dibayar pada penghasilan kena pajak tambahan di masa mendatang akan dicatat pada neraca sebagai kewajiban pajak tangguhan. Contoh-contoh kewajiban pajak tangguhan itu ada 3. Yang pertama, metode penjualan pencicilan untuk tujuan perpajakan menggunakan dasar kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan menggunakan dasar akrual untuk pengakuan pendapatan penjualannya. Yang kedua, ada keuntungan yang belum direalisasi untuk trading sekuritis. Keuntungan tersebut akan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, sedangkan untuk tujuan perpajakan, keuntungan akan diakui pada saat sekuritas tersebut dijual. Dan yang ketiga, ada metode penyusutan aset tetap untuk tujuan pelaporan keuangan dan perpajakan. Kemudian yang kedua, ada perbedaan yang boleh dikurangkan, adalah perbedaan temporer
yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Jumlah pengangguran pajak penghasilan yang diharapkan ini akan dicatat pada neraca sebagai aset pajak tangguhan. Contoh-contoh aset pajak tangguhan itu ada 3 juga. Yang pertama, pendapatan diterima di muka, pendapatan akan diakui pada saat periode perolehannya untuk tujuan perpajakan, tapi akan ditangguhkan pengakuan pendapatannya pada periode mendatang untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, ada beban garansi atau beban piutang tak tertagih. Akan dikurangkan untuk tujuan perpajakan ketika telah benar-benar terjadi, namun akan menjadi akrual pada tahun penjualan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang ketiga, ada kerugian yang belum direalisasi untuk trading sekuritis. Kerugian tersebut akan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, sedangkan untuk tujuan perpajakan akan diakui pada saat sekuritas tersebut dijual. Selanjutnya ada beda waktu atau sementara. Beda waktu artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Beda waktu akan menimbulkan aset atau kewajiban pajak tangguhan, sementara beda tetap tidak. Aset dan kewajiban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Kewajiban pajak tangguhan timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Selanjutnya, penyajian pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan komersial. Pencatatan dan penyajiannya, pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak maksimum pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi itu sebesar 30% dan wajib pajak badan itu sebesar 25%. Jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan itu aset pajak tangguhan di debit dan pendapatan pajak tangguhan di kredit. Jurnal yang mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan, beban pajak tangguhan di debit, kemudian kewajiban pajak tangguhan di kredit. Penyajian pajak tangguhan. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar. Aset pajak kini harus dikompensasikan dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca. Beban pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan sendiri pada laporan laba rugi. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi pajak penghasilan dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah
dengan utang pajak penghasilan pasal 29. Pajak penghasilan final yang pertama, apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan. Yang kedua, atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Dan yang ketiga, selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini dan perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan utang pajak. Dan yang keempat, akun pajak penghasilan final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar. Kemudian ada perlakuan akuntansi untuk hal khusus, ada 3. Yang pertama, jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan. Yang kedua, apabila diajukan keberatan atau banding, pembebanannya ditangguhkan. Dan yang ketiga, apabila terdapat kesalahan mendasar, perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian, penyajian dalam laporan keuangan. Ada laba sebelum pajak penghasilan, kemudian PPH itu dibagi atas 2, pajak kini dan pajak tangguhan. Kemudian laba setelah PPH itu akan jadi pengurang dengan laba sebelum pajak. Kemudian ada contoh nih, laba sebelum pajak tahun 2020 sebesar 900 juta. Koreksi fiskal atas laba tersebut adalah pendapatan bunga deposito sebesar 60 juta, beban jamuan tanpa daftar nominatif sebesar 40 juta, penyusutan fiskal lebih kecil 15 juta daripada penyusutan komersial, angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 17.500.000 per bulan. Pertanyaannya, tentukan penghasilan kena pajak, tentukan pajak penghasilan kurang atau lebih bayar, tentukan aset atau kewajiban pajak tangguhan, buatlah jurnal, dan hitunglah penyajian laba bersih. Jawabnya yang pertama, laba sebelum pajak itu 90 juta. Kemudian koreksi beda tetap, pendapatan bunga deposito menjadi pengurang sebesar 60 juta. Setelah itu beban jamuan sebesar 40 juta. Kemudian hasilnya itu 20 juta, total beda tetap, dan dikurangkan sama 900 juta. 900 juta dikurang 20 juta, hasilnya 880 juta. Kemudian koreksi beda waktu. Ada penyusutan sebesar 15 juta, 880 juta tadi kita tambahkan sebesar 15 juta. Hasilnya 895 juta, dapatlah penghasilan kena pajak. Kemudian pajak terutang 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. 15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. 25% dikali 250 juta, hasilnya 62.500.000. Dan yang terakhir 30% dikali 395 juta, hasilnya 118.500.000. Hasil-hasil tersebut kita tambahkan, jadi hasilnya itu 213.500.000. Kemudian kredit PPH pasal 25 itu 210
juta kita kurangkan dengan 213.500.000. Hasilnya 3.500.000. Itu menjadi PPh kurang bayar atau PPh pasal 29. Kemudian aset pajak tangguhan sebesar 30% dikali 15 juta, hasilnya 4.500.000, dan jurnalnya pajak penghasilan badan pajak kini sebesar 213.500.000, aset pajak tangguhan 4.500.000, kemudian pada pendapatan pajak tangguhan sebesar 4.500.000, pajak penghasilan pasal 25 dibayar di muka sebesar 210 juta, utang pajak penghasilan pasal 29 sebesar 3.500.000. Dan yang terakhir penyajiannya, laba sebelum pajak 900 juta, kemudian pajak kini sebesar 213.500.000, pajak tangguhan sebesar 4.500.000, dia menjadi pengurang. Kemudian kita kurangkan 213.500.000, kita kurangkan 4.500.000 menjadi 209 juta. Setelah itu 900 juta dikurang 209 juta, hasilnya 691 juta, dapatlah laba bersih. Sekian materi dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.